Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari atmosfer ke permukaan tanah dan mengalir kembali ke air laut. Lalu, bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Prosesnya seperti ini. Awalnya, air laut mengalami penguapan karena panasnya matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi ini terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul-molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan transpirasi. Tahukah kalian, siklus hidrologi memiliki 3 jenis tahapan, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Pertama, kita akan membahas dulu siklus pendek. Siklus pendek diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panasnya matahari. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan-awan tersebut tertiup oleh angin hingga bertemu dengan awan-awan lainnya. Karena awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Proses siklus sedang diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panasnya matahari. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup angin menuju ke daratannya. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi dan sebagian lagi mengalir ke permukaan tanah melalui sungai dan selokan. Proses ini disebut dengan runoff dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Siklus panjang. Siklus panjang ini diawali dengan matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Kemudian terjadilah evaporasi dan uap air mengalami sublimasi. Uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan yang terbentuk kemudian bergerak ke darat karena tiupan angin. Lalu terjadilah hujan di atas daratan bumi. Angin yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut.